Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu semangat ya. Oke, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Ya Allah, please give me your blessing of knowledge and understanding. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar tentang materi baru di bab 2 tentang himpunan. Oke, apa itu himpunan? Nah, di sini nih sudah menyajikan dua buah gambar. Yang pertama ada kumpulan serangga, dimulai dari ada butterfly, kemudian ada wasp, kemudian dragonfly, ants, dan lain-lain. Nah, ini adalah kumpulan serangga. Nah, kemudian di sini ada kumpulan bunga, ada rose, ya atau mawar, sakura, anggrek gitu ya. Nah, ini ada kumpulan bunga. Nah, jadi dari dua gambar ini, kira-kira kita udah tahu belum ya definisi dari himpunan? Ya, jadi dapat kita simpulkan bahwa himpunan itu adalah sekumpulan objek atau benda-benda yang memiliki sifat keterkaitan dan dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, kemudian yang manakah yang merupakan suatu himpunan dari dua gambar ini? Nah, di sini ada kumpulan hewan menyusui atau mamalia, yang ada gorila, ada harimau, singa, jerapah, dan lain-lain. Nah, di sini ada gambar atau kumpulan dari makanan enak. Ada sate, ada opor ayam, kemudian nasi goreng, es, ayam apa lagi? Ayam bakar ya, dan lain-lain. Nah, kira-kira yang mana ya yang merupakan himpunan? Apa alasannya? Ya, jadi dari dua gambar ini yang merupakan himpunan adalah hewan menyusui karena dia jelas, ya jelas hewan-hewannya. Nah, kalau misalnya makanan enak itu kan sifatnya relatif. Menurut Miss bisa jadi ini makanannya enak nih, misalnya sate. Sate menurut Miss enak. Nah, mungkin menurut kalian ada yang nggak suka sate itu tidak enak. Nah, itu berarti sifat enak ini itu dia tidak bisa dinyatakan sebagai himpunan. Jadi dia nggak jelas ya, karena kan definisi himpunan tadi itu dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, kemudian misalnya ada lagi kumpulan orang cantik. Nah, cantik atau tampan. Nah, itu merupakan himpunan atau bukan? Bukan, karena itu sifatnya relatif. Jadi bisa jadi menurut Miss dia cantik gitu, tapi bisa jadi menurut yang lain itu tidak, gitu ya. Nah, kalau hewan menyusui ini jelas. Ini jelas nih, harimau dia adalah hewan menyusui. Kemudian orang utan ya, orang utan dia benar hewan menyusui. Kemudian jerapah juga sama. Dan lain-lain. Nah, ini jelas hewan menyusui. Nah, kalau misalnya enak, itu dia nggak jelas, masih rancu gitu ya, karena sifatnya relatif. Nggak semuanya bisa menyatakan kalau ini makanannya enak gitu. Gitu ya. Jadi paham ya, mana itu yang himpunan, mana yang bukan. Nah, kemudian apa saja ciri-ciri himpunan? Nah, yang pertama, ketika kita hendak menuliskan himpunan, itu harus menggunakan huruf kapital. Nah, contohnya di sini ada. Ini ada himpunan P. Jadi, P-nya kita buat kapital. Kemudian, yang Q juga sama ini ada himpunan Q ya. Jadi, ini ada dua himpunan P dan himpunan Q. Kemudian ciri-ciri yang kedua, adanya sejumlah objek atau anggota himpunan. Nah, kita lihat. Dari anggota himpunan P ini ada apa aja nih? Ada ayam jago, kemudian burung onta, burung bangau, dan burung. Kemudian yang Q juga sama ya. Di sini ada penguin, ada ayam jago, sama ini burung dara mungkin. Kemudian yang ketiga, ciri yang ketiga, anggota himpunan diapit dalam dua kurung kurawal. Nah, kita perhatikan. Ini kan anggota-anggota dari himpunan P nih yang ini. Yang dimulai dari ayam jago. Nah, ini adalah anggota himpunan dari P. Nah, diapit oleh kurung kurawal. Nah, ini kurung kurawal.
Yang ini sampai sini ya. Nah, yang Q juga sama, anggota himpunannya yang ada 3 ini itu diapit sama 2 kurung kurawal. Kemudian ciri yang keempat yaitu setiap anggota dipisah oleh tanda koma. Nah, ini anggota 1, koma, anggota yang kedua, koma, anggota ketiga, koma, gitu ya. Nah, yang Q juga sama, dipisahkan oleh tanda koma. Oke. Kemudian cara untuk menyatakan suatu himpunan. Nah, ini ada beberapa cara, ada 4. Yang pertama dengan mendaftarkan anggota-anggotanya atau tabulasi. Nah, di sini ada himpunan A, ya, kita pakai kapital, kemudian sama dengan, kemudian kurung kurawal. Nah, anggotanya adalah A, I, U, E, O. Ya, A, I, U, E, O. Nah, ini dengan mendaftar anggota-anggotanya. Jadi satu-satu kita tuliskan. Kemudian yang kedua dengan mendeskripsikan anggotanya. Nah, A adalah himpunan huruf vokal. Nah, benar ya, A, I, U, E, O itu adalah himpunan dari huruf vokal. Kemudian bisa juga ditulis dengan notasi pembentuk, ya, dengan notasi. Nah, di sini himpunan A pakai kurung kurawal. Nah, ini dibacanya X. Kemudian pemisah ini dibacanya di mana? X, di mana X anggota dari huruf vokal. Jadi yang seperti huruf E ini tuh dibacanya anggota dari, ya. X di mana X anggota dari huruf vokal. Nah, benar kan? Yang tadi anggotanya kan A, I, U, E, O. Nah, kalau misalnya pakai notasi pembentuk jadi seperti ini. Penulisan himpunannya. A sama dengan kurung kurawal X. Kemudian kita batasi di mana X-nya anggota dari huruf vokal. Nah, cara yang keempat yaitu dengan menggambarkan diagram Venn. Nah, caranya kita buat persegi panjang, kemudian di pojok kiri atas kita tulis S. Ini harus ditulis S. S itu adalah semesta. Kemudian kita buat lingkaran. Kemudian kita tuliskan himpunan dari A, maka kita tulis di sini A pakai kapital, karena kalau himpunan itu harus pakai kapital. Kemudian kita tuliskan anggota-anggotanya. Tadi kan anggotanya ada A, I, U, E, O. Nah, di setiap anggotanya kita tulis titik di depannya. Titik A, kemudian titik I, titik E, titik O, titik U, gitu ya. Jadi ada 4 cara. Nah, kemudian ada contoh yang kedua. Nah, di sini himpunan A dengan anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Ini dengan cara mendaftar anggotanya atau tabulasi. Kemudian dengan mendeskripsikan anggota. Jadi seperti ini. A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 6. Betul ya? 1, 2, 3, 4, 5 adalah bilangan asli kurang dari 6. Nah, kalau dengan notasi pembentuk, jadinya seperti ini. Himpunan A sama dengan, kita pakai kurung kurawal, X, di mana X kurang dari 6 dengan X anggota dari bilangan asli. Nah, ini juga boleh nih, tidak mesti X, boleh Y juga boleh, gitu ya. Terserah, jadi X ini hanya variabel penggantinya aja, pengganti dari yang ini gitu, dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Kemudian dengan diagram Venn sama seperti tadi, kita buat persegi panjang, tulis S, kemudian lingkaran, himpunannya kita tulis himpunan A, kemudian kita tulis anggota-anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Jangan lupa diberi titik di depan anggotanya seperti itu. Nah, kemudian membaca diagram Venn. Nah, di sini diagram Venn sama seperti tadi, tapi hanya beda gambar ya. Di sini ada 2 himpunan. Nah, kita lihat S ini melambangkan semesta. Semesta itu adalah himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan. Nah, jadi S ini atau semesta ini itu anggotanya itu semuanya yang ada di kotak ini kita tulis ya.
Mulai dari yang di lingkaran A, kemudian di lingkaran B, sama yang di luar lingkaran juga kita tulis. Pokoknya anggota semesta atau S itu, himpunan S, itu kita menuliskan semua anggota yang ada di kotak ini ya. Maka anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, ini semua ditulis. Kemudian himpunan A. Kita lihat himpunan A. Nah, himpunan A ini kan membentuk lingkaran gini ya. Nah, anggotanya berarti yang mana aja? Anggotanya berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang ini juga sama ditulis karena ini masuk di lingkaran A nih, yang angka 2 sama angka 5. Tuh. Kemudian yang anggota B. Kita lihat lingkaran B. Nah, seperti ini kan lingkarannya. Nah, anggotanya berarti mana aja? Berarti 2, 5, 6, dan 7. Nah, jadi kalau himpunan B itu anggotanya semua yang ada di lingkaran B. Kemudian A itu semua anggota yang ada di lingkaran A ditulis. Nah, meskipun ini kan ada yang sama nih, 2 sama 5 itu anggota A juga anggota B. Nah, itu merupakan irisan dari himpunan A dan himpunan B. Tapi itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Nah, kemudian berikutnya di sini ada himpunan bagian. Nah, di sini ada gambar dari diagram Venn, tapi gambarnya berbeda dengan yang tadi ya. Kalau ini himpunan A ada di dalam himpunan B. Nah, kalau dari sini berarti semestanya anggotanya mana aja? Ya, A, B, C, D, E. Jadi semuanya yang ada di sini itu adalah anggota dari S. Nah, kalau yang A anggotanya berarti hanya A, B, C, karena yang di lingkaran A itu hanya A, B, C. Nah, kalau yang B anggotanya semua yang ada di lingkaran B. Semua yang ada di lingkaran B. Nah, karena A itu ada di dalam lingkaran B, berarti semua anggota A itu adalah anggota B juga. Maka anggota B itu A, B, C, D, E gitu ya. Nah, kita bisa membaca ini, himpunan A termuat di dalam himpunan B, atau himpunan A itu ada di dalam himpunan B. Nah, himpunan A merupakan himpunan bagian dari B bila setiap anggota A menjadi anggota B dapat ditulis seperti ini. A himpunan bagian B. Nah, lambang dari himpunan bagian adalah seperti ini ya. A himpunan bagian dari B. Nah, himpunan A termuat di dalam B memuat A. Himpunan A termuat di dalam himpunan B memuat A ditulis B memuat A. Jadi sama aja. Ini kan himpunan B-nya itu dia memuat anggota A. Gitu. Jadi seperti ini. Jadi bacanya itu kebalikannya gitu. Nah, kalau misalnya A himpunan bagian B, notasi seperti ini dibaca A himpunan bagian dari B, atau bisa juga B memuat A, atau himpunan B memuat himpunan A. Jadi anggota A itu ada di B, itu notasinya seperti ini. Nah, kalau anggota himpunan B itu memuat A, itu seperti ini notasinya gitu ya. Jadi intinya sama aja, hanya beda notasinya. Terserah nanti kalau mau pakai yang seperti ini boleh atau seperti ini boleh. Tapi kita perhatikan juga nanti soalnya dimintanya seperti apa. Tuh. Oke, alhamdulillah cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Miss akhiri dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.